Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan-kawan semua, saya akan presentasikan materi mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kolaboratif Kepala Sekolah. Adapun latar belakang dari judul ini yaitu menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045, Indonesia akan merayakan 1 abad kemerdekaan dengan visi Indonesia Emas. Untuk mencapainya diperlukanlah sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan kompetitif di kancah internasional, di mana revolusi industri 4.0 menuntut generasi muda menguasai teknologi, berpikir kritis, berkreasi, dan mampu berkolaborasi. Guru adalah sebagai penggerak utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun, ada kesenjangan antara kebutuhan pengembangan profesional guru dengan minimnya perhatian global. Solusinya adalah kepemimpinan pendidikan yang efektif, khususnya kepemimpinan kolaboratif kepala sekolah. Selain itu, pergeseran paradigma kepemimpinan, di mana model kepemimpinan konvensional yang hierarkis dan otoriter tidak lagi sesuai untuk tantangan pendidikan modern. Diperlukan pergeseran menuju gaya kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan partisipatif. Kepemimpinan yang otoriter itu digantikan dengan kepemimpinan kolaboratif di mana melibatkan guru, staf, orang tua, dan masyarakat. Efektivitas kepemimpinan sekolah kini dinilai dari kemampuan mengembangkan kapasitas kolektif dan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan. Tujuan dari modul ini adalah sebagai fondasi kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama, memberikan pemahaman konsep kepemimpinan kolaboratif kepala sekolah. Yang kedua, membekali kepala sekolah untuk implementasi nyata. Yang ketiga, mewujudkan budaya sekolah yang inklusif, partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan. Yang keempat, membekali kepala sekolah mengenali dan menyikapi tantangan dalam penerapan kepemimpinan kolaboratif, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan. Penerapan kepemimpinan kolaboratif ini terbukti meningkatkan profesional guru dan hasil belajar siswa melalui lingkungan kerja yang suportif. Kepemimpinan kolaboratif itu menurut Mondal tahun 2020 yaitu sebuah pendekatan kepemimpinan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, bergeser dari model terpusat ke inklusif dan partisipasi. Daulay juga menambahkan bahwa kepemimpinan kolaboratif ini yaitu tentang menciptakan komunikasi terbuka, kepercayaan, dan pemberdayaan guru. Pada hakikatnya, kepemimpinan kolaboratif ini yaitu sebuah proses bersama yang menekankan partisipasi, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Kepala sekolah itu sebagai fasilitator, bukan sebagai penguasa, mendorong sinergi dan tujuan bersama. Ini membangun nilai kebersamaan dan lingkungan kondusif berbasis. Adapun prinsip-prinsip dari kepemimpinan kolaboratif, yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Keterbukaan informasi akan membangun kepercayaan dan iklim kerja yang positif, mendorong motivasi guru. Yang kedua, partisipasi aktif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan menumbuhkan rasa memiliki. Yang ketiga, prinsipnya yaitu budaya saling mendukung. Membangun lingkungan kerja yang menghargai, kontribusi, apresiasi, dan solidaritas. Gaya kepemimpinan kolaboratif ini berbeda dengan gaya kepemimpinan lain. Pada gaya kepemimpinan otoriter atau transaksional, lebih berfokus pada pengendalian, instruksi, di mana kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama. Yang kedua, kepemimpinan transformasional itu lebih menitik beratkan pada visi dan inspirasi. Namun, peran kepala sekolah
tetap lebih dominan. Sedangkan pada kepemimpinan kolaboratif lebih memberdayakan dan kemitraan, di mana di sini kepala sekolah sebagai fasilitator dan mendorong share leadership melalui komunikasi terbuka dan saling dukungan, dan juga sebagai pembagian peran dengan memberi ruang bagi guru untuk turut memimpin. Dalam penelitian Lin dan Muhammad tahun 2025 serta Buto Anwar dan Hafiz tahun 2024 menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif meningkatkan mutu sekolah, memperkuat otonomi guru, dan mendorong inovasi melalui distribusi leadership. Relevansi dalam konteks pendidikan Indonesia. Tantangan pendidikan abad ke-21 di Indonesia seperti digitalisasi, kurikulum merdeka, dan peningkatan kualitas guru sangat membutuhkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan adaptif ini. Purnomo tahun 2025, dia menemukan bahwa budaya kolaboratif di SMK memperlancar implementasi program sekolah dan meningkatkan keterlibatan guru. Hal ini juga diperkuat oleh Sumiati tahun 2024 bahwa kepemimpinan yang adaptif yang dipadukan dengan budaya kolaboratif itu terbukti meningkatkan kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif itu bukan sekedar pendekatan alternatif, tetapi merupakan kebutuhan fundamental bagi kepala sekolah di Indonesia. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin kolaboratif. Kepala sekolah adalah figur sentral yang tidak hanya mengatur administrasi, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang membangun budaya kerjasama dan refleksi kolektif. Adapun peran kepala sekolah sebagai pemimpin kolaboratif, yang pertama bahwa kepala sekolah itu adalah sebagai fasilitator, di mana di sini kepala sekolah mampu menciptakan suasana inovasi, eksperimen, dan kolaborasi produktif bagi guru. Kemudian kepala sekolah itu sebagai mentor ataupun coach, di mana di sini kepala sekolah membimbing praktik pembelajaran melalui observasi, umpan balik, dan penguatan profesionalisme. Dan kepala sekolah itu sebagai penggerak komunitas belajar. Dalam Dopor 2004, bahwa kepala sekolah itu mampu menginisiasi dan menjaga keberlanjutan profesional learning community. Strategi implementasi kepemimpinan kolaboratif, di mana kepemimpinan kolaboratif itu harus diwujudkan melalui langkah nyata, melibatkan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya kerjasama, komunikasi transparan, dan pengambilan keputusan partisipatif. Beberapa strategi dalam mengimplementasikan kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama, rumuskan visi dan misi partisipatif. Libatkan semua pihak yaitu guru, staf, siswa, komite untuk menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen bersama. Kemudian bangun tradisi dialog dan refleksi melalui forum diskusi, lesson study, dan pertemuan reflektif yang memungkinkan guru berbagi pengalaman dan solusi. Yang ketiga, dengan melakukan supervisi akademik berbasis coaching, di mana di sini kepala sekolah itu sebagai mitra refleksi membantu guru menemukan solusi melalui percakapan mendalam. Kemudian, penguatan komunitas belajar guru, fasilitasi kelompok belajar internal, dan dorong kolaborasi dengan KKG ataupun MGMP di luar sekolah. Kemudian dapat dilakukan juga dengan pemanfaatan teknologi digital. Gunakan platform seperti Ruang GTK untuk berbagi praktik baik dan refleksi daring. Kemudian lakukan pengembangan kompetensi dan evaluasi yang yaitu melalui dorong pelatihan kolaboratif melalui IHT, lokakarya reflektif, dan peer learning untuk penguatan kompetensi guru. Kemudian lakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut partisipatif. Libatkan guru dalam mengevaluasi efektivitas program kolaborasi melalui refleksi, survei, dan data hasil belajar siswa. Mengatasi tantangan implementasi.
Nah, terlebih dahulu lakukan identifikasi tantangan. Nah, tantangan umum yang sering terjadi, yang pertama itu resistensi dari staf yang terbiasa sistem top down. Kemudian budaya kerja individu yang mengakar, keterbatasan waktu dan beban kerja tinggi, kemudian konflik antar personal atau kelompok. Nah, hal ini dapat diatasi dengan strategi yaitu melakukan komunikasi transparan tujuan kolaborasi, mulai dari hal kecil dan proyek percontohan, serta berikan dukungan dan sumber daya yang memadai, kemudian lakukan kembangkan keterampilan mediasi dan resolusi konflik. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa kebutuhan strategis itu kepemimpinan kolaboratif bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis bagi kepala sekolah modern. Ini mentransformasi gaya otoriter menjadi pendekatan yang lebih melibatkan, inklusif, dan berorientasi pemberdayaan. Kepala sekolah bergeser menjadi fasilitator, pembimbing, dan motor penggerak komunitas belajar untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan mengadopsi prinsip dan strategi ini, kepala sekolah tidak hanya mengelola lembaga, tetapi memimpin komunitas pembelajaran yang aktif mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.